untuk jadwal P5-nya nanti di seperti apa kan Bu? Untuk sekolah kita Pak, kita mengambil kesepakatan untuk jadwal P5 ini adalah blok harian Pak. Blok harian. Kita mengambil di hari Kamis full 8 jam pelajaran ditambah 2 jam pelajaran ke Jumat. Jadi loncat hari gitu Pak. Kalau yang 2 harinya lagi loncat di akhir atau di awal Pak. Di awal. Jam pertama kedua di hari Jumatnya. Nah, memang itu bagus juga ya di blok harian. Artinya nanti yang jadi fasilitator itu Ibu ngambilnya dari mana? Yang fasilitator saya ambil dari setiap wali kelas begitu Pak. Boleh tidak seperti itu? Wali kelas atau guru yang ngajar di kelas itu? Betul. Atau guru yang mengajar di kelas itu. Atau guru yang mengajar di kelas itu ya, boleh ya. Kalau untuk satu kelas itu berapa orang fasilitator, Bu? Kalau ini saat saya putuskan sekarang tuh satu-satu gitu Pak. Kemarin kesepakatan dengan yang lain pun satu orang satu kelas, satu orang fasilitator begitu. Kalau di situ kan gurunya ada berapa berarti? 10 berarti 10 Pak yang ya. masuk. Soalnya 10 orang itu nanti kebagian nggak? Kebagian Pak. Jadi sistemnya itu karena kita satu orang guru itu masuknya 2 JP Pak. Jadi ketemu dengan kelas yang sama itu nanti dalam waktu 2 minggu. Jadi selang-seling gitu Pak. Intinya jadi pekan ganjil guru ini yang masuk, nanti pekan genap guru yang ini gitu. Seperti itu di Begilir. Ketika guru masuk itu kan fungsi di sana guru itu hanya sebagai fasilitator kan? Sekaligus pemberi materi juga Pak itu. Jadi di sini kan gini Bu. Kalau konsep project itu berarti anak yang menggali, anak yang menggali, intinya segala persiapan dari awal itu ya yang dilakukan anak berarti ya. Betul. Ya guru mungkin mentor lah mungkin atau apa ya. Kalau dikatakan sebagai narasumber karena kan bukan ahlinya juga dari situ. Kalau di situ yang triwulan pertama atau yang sekarang yang proyek pertama itu apa Bu? Proyek pertama kami kearifan lokal Pak. Kearifan lokalnya apa Bu? Kearifan lokalnya yang diambil karena ini masih sederhana ya Pak ya. Jadinya semacam permainan tradisional atau kaulinan barudak, makanan tradisional, terus tradisi dalam bidang pertanian gitu Pak. Dalam istilah-istilah saat kita mengelola atau menggarap sawah dan kebun Pak yang dikembangkan. Kenapa? Karena kita di sini adalah lingkungan pertanian begitu Pak. Jadi nanti boleh bercerita nggak? Diceritain dulu gimana? Ya mungkin gambaran dan harapannya itu seperti apa gitu. Harapannya kita di sini anak-anak atau peserta didik yang ada di sini pertama mengetahui begitu bahwa di lingkungan tempat mereka berada itu ada sebuah local wisdom yang harus mereka tahu dan harus mereka jaga keberadaannya. Salah satunya adalah jenis permainan tradisional yang mungkin mereka sudah tidak mainkan, terlupakan gitu Pak. Kemudian kalau makanan mungkin lah sering begitu ya Pak. Cuma yang menjadi fokus yang penting lainnya adalah dalam hal peristilahan pertanian tuh Pak yang menurut kami menarik diangkat. Seperti misalnya istilah ngarambet itu apa sih, ngawuluku itu apa, peristilahan-peristilahan seperti itu. Di mana anak-anak itu kan pasti berasal dari keluarga petani ya Pak. Iya betul. Jadinya mereka harus tahu misalnya pada saat ayah atau kakeknya melakukan itu tuh dalam proses apa sih sesungguhnya gitu. Iya. Seperti itu Bapak. Tapi ini dijadikan proyek nanti apakah berbentuknya apakah penelitian atau hanya mencari kosakata atau gimana Bu nantinya? Iya. Karena ini ada orientasinya, ada beberapa komponen ya Pak. Permainan tradisional, kemudian makanan tradisional, sama pertanian tadi. Kalau untuk permainan tradisional, kami mengharapkan selain siswa mampu memainkan, juga kita memilih satu dari alat permainan tradisional itu yang dibuat. Berarti ada produk yang dihasilkan. Oh, ada produk juga. Ada produk. Untuk yang peristilahan yang berhubungan dengan pertanian, dengan perkebunan itu, kami membayangkannya adalah dalam bentuk makalah untuk dipresentasikan. Seperti itu.
dan disampaikan kepada teman-teman lain yang tidak mengikuti project begitu. Seperti itu. Berarti kalau itu disampaikannya ke teman-teman kelas 8, Betul. kelas 9. Kelas 8, kelas 9. Nah, ini kan bentuknya ada istilah, kalau saya bilang itu ada 3 kegiatan ya, ada 3 hal yang berbeda gitu kan. Satu mengenai kosakata, yang kedua permainan anak, yang ketiganya tentang pertanian gitu kan. Nah, ini berarti dalam kurun 4 bulan ini, jadi setiap harinya itu anak kan dialurkan kegiatannya. Ya, dialurkan kan. Dari mulai konsep awal, yaitu mulai dari dirinya, mungkin tidak paham dengan apa itu permainan anak, jenis apa aja. Yang keduanya explore. Ketika eksplorasi konsep, berarti anak mencari dong ya. Betul Bapak. Anak mencari, tentu saja dengan bimbingan fasilitator tadi, dengan bimbingan gurunya. Kemudian hasil pencarian mereka dibawa lagi ke kelas untuk didiskusikan bersama-sama. Berarti. Seperti itu. Nah, nanti pada akhir perjalanan disusunlah bersama semacam makalah presentasinya itu, Pak. Oh, itu endingnya ya, endingnya ada makalah. Kalau untuk misalkan jenis-jenis permainan juga kan berarti paham di situ ya. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali. Nanti berarti akan ada 1 atau 2 permainan yang dia produksi. Betul, dia produksi, dia peragakan. Ya, berarti tergantung pada grup masing-masing ya. Betul, Pak. Dari satu kelas mau dibagi berapa grup? Rencananya dibagi 5-6 grup. 5-6 grup ya. Atau nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nanti di akhirnya itu, kalau orang menyebutnya semacam panen karya, begitu ya Pak, kita nanti di setiap jeda tengah semester itu menyebutnya sebagai Joyful Day, Pak. Nah, Joyful Day, oke. Salah satu terobosan kita mewadahi anak gitu, di hari itu mereka harus bersenang-senang begitu. Berarti kalau gitu ya, saya ambil contoh aja lah. Misalkan nanti anak ada yang membuat enggrang, anak ada yang membuat ketepel. Ketepel itu bahasa Indonesia ketepel. Ketepel ya? Ketepel, Pak. Bandring bahasa Sundanya. Bandring, ketepel. Berarti nanti ketika panen karya atau ketika mengeksposnya itu pasti dengan melakukan juga ya? Melakukan dan melibatkan kakak-kakak kelasnya, Pak, di hari itu. Dan kita sudah sepakati disimpan di kalender pendidikan, jadi sudah terjadwal itu. Sesudah asesmen tengah semester ya dilakukan. Asesmen tengah semester. Seperti itu, Pak. Jadinya ya mudah-mudahan. Jadi nanti akan kelihatan anak itu bahagia, seneng gitu ya di situ ya, bermain ya. Bermain. Jadi yang tidak melakukan project pun kakak kelasnya kelas 8 dan 9 jadi tahu begitu. Oh, seperti itu ternyata di kita masih punya ya permainan kayak gitu Pak. Harapannya sih. Iya. Berarti kalau gitu berarti sebenarnya nanti kalau ini kan ini berapa kelas Bu di sini Bu? Untuk kelas 7 ada 6 Pak. 6 kelas. Semuanya 17. Kalau 6 kelas berarti satu kelas dibagi 4 kelompok aja. Iya, betul Pak. 6 kali 4 berarti Bu? Iya, 24. Kalau anak tiap kelompoknya semua berbeda misalkan, tapi kan nanti tergantung anak ya. Betul. Ini tergantung anak maunya apa. Kalau berbeda berarti nanti akan, kalau misalkan dalam mainan anak-anak kan bermacam mainan anak-anak terkumpul gitu kan? Betul Bapak. Jadi lebih kaya gitu anak ininya, pengetahuannya tentang ya permainan itu, tentang makanan tradisional itu, dan itu tadi yang peristilahan terkait dengan bersawah dan berkebun. Gitu sih, Pak. Ya, cuma gini Bu, mungkin nanti karena ini ada satu karena ini kearifan lokal tentang yang ke-1, ke-2, dan ke-3, waktunya bisa tuntas nggak dalam 4 bulan? Insya Allah bisa Pak. Ini kita mengalokasikan 80 jam pelajaran dalam waktu berarti 8 minggu. 8 minggu ya. 8 minggu insya Allah cukup. Nanti pada saat selesai, pas kalau tidak salah di waktu yang kita sudah rencanakan buat Joyful Day itu Pak. Itu tuh. Berarti ada hari yang nanti
disediakan berarti 1 hari juga pada saat itu. 1 hari. 1 hari Satu juga. hari. Jadi hari terakhir itu benar-benar joyful day-nya buat semua. Betul. Nah, cuma mungkin anak-anak yang lain istilahnya ikut Ya, happy-nya lah gitu ya, betul, 1 hari betul. ya nggak apa-apa. ya seperti itu sih Bapak rencananya. Nah, kita. ini saya jadi punya pikiran gini, kalau gitu nanti kan ada alat-alat yang dibuat oleh anak Mhm, supaya alat itu tidak langsung punah. mhm. Ini rencananya mau digimanain, Bu? Nah, iya Bapak, sepertinya pasti itu akan kita inventarisir ya Pak, untuk digunakan di lain kesempatan. Karena kalau tidak salah kan kita punya poem eling bahasa Indung ya Pak, setiap Februari kalau tidak salah. Nah itu bisa dipakai nanti, atau pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, memungkinkan untuk itu dipakai, ya silahkan misalnya di waktu istirahat anak-anak begitu. Daripada misalnya nggak jelas begitu Pak, boleh digunakan alat-alat itu. Tentu saja mungkin safety-nya juga harus dilihat ya, apalagi seperti ketepel kan. Iya, kan itu harus benar-benar disalahgunakan, safety ya, ya. betul.